Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil bar alladzi alima wa arada wa qaddara kulla syai'in khairahu wasyarr. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu shadiqul wa'di wal khabar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mubassar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man qalbuhu munawwar, sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bashar, wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa bil khabari wal athar. Amma ba'd. Yang kita muliakan dan kita cintai para habaib dan para syaraib, para alim ulama, muhibbin, hadirin dan hadirat rahimakumullah. At-tasi wa sab'un min asma'illahil husna al-bar. Yang ke-79 daripada asma'illah al-husna, yaitu al-bar. Seringkali al-bar ini kita terjemahkan dengan terjemahan yang maha berbuat baik. Al-bar. Sedangkan yang dimaksud di sini al-bar itu ialah huwal muhsin alladzi awsala ihsanahu ila man katabahu lah. Al-bar itu ialah Tuhan yang berbuat baik. Yang berbuat baik, yang dia sampaikan kebaikan-kebaikannya itu kepada orang yang telah ia tentukan baginya. Jadi Allah berbuat baik dan dia yang menyampaikan kebaikan itu kepada mereka-mereka yang ditentukan untuk menerima kebaikan tadi. Di dalam Al-Quran tentang al-bar ini, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Ini perkataan orang-orang yang beriman di dalam surga nantinya. Orang-orang yang beriman di dalam surga dibalas oleh Allah dengan berbagai macam nikmat. Nikmat yang kada pernah dibayangkan. Mereka terima nikmat-nikmat itu dari Allah. Mereka berkata, inna kunna min qablu nad'uh, bahwa kami dahulu di dunia selalu beribadah kepada Allah. Innahu huwal bar, bahwa Allah itu maha berbuat baik, ar-rahim, maha penyayang. Para muhibbin rahimakumullah. Wa min ihsanihi ilaina an khalaqana fi ahsani taqwim bil zahiri wal batin. Allah berbuat baik. Nah, sebagian daripada kebaikan Allah kepada kita, an khalaqana bi ahsani taqwim, bahwa dia jadikan kita manusia ini pada sebaik-baik kejadian. Allah menciptakan kita makhluk yang namanya manusia ini fi ahsani taqwim, pada sebaik-baik kejadian. Zahir, baik zahirnya, wal batin, dan batin. Jadi kalau ada pertanyaan siapakah makhluk Allah yang paling baik kejadiannya, jawabannya adalah manusia. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia pada sebaik-baik kejadian. Jadi manusia ini lebih baik daripada bulan purnama, lebih baik daripada matahari, lebih baik daripada makhluk-makhluk Allah, hatta daripada bidadari. Lebih baik manusia nanti kalau masuk di dalam surga. Jadi kehebatan, kecantikan bidadari itu kada ada seperapatnya dengan kecantikan kaum mukminat yang ada dalam surga nantinya. Pannasu ahsanu suwaril makhlukat wa akmalu awsabiha. Manusia inilah paling baik rupanya makhluk Allah.
Nah, jadi ini satu kebaikan Allah yang diberikan kepada kita, bahwa kita dijadikan macam ini bentuknya. Coba kita dijadikan Allah macam kambing, dan boleh aja Allah menciptakan demikian, kada ada yang melarangnya. Tapi dengan kebaikan Allah, ihsannya Allah kepada manusia, kepada kita, Dia jadikan kita macam ini. Satu-satunya binatang yang berbentuk tegak ini hanya manusia. Kada Allah jadikan kita macam kuda, jika tidak ngalih kita berkendaraan, ngalih kita menyupir motor, ngalih menulis. Nah, tapi Allah jadikan manusia ini pada sebaik-baik kejadian. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa sejahat-jahat manusia rupanya, seburuk-buruk manusia itu rupanya jauh lebih baik daripada orang hutan. Segemuk-gemuk manusia, ada manusia saling lamakan awak, tatayakan lawan gajah, jauh lebih baik manusia. Ini ahsani takwim. Sekurus-kurus manusia, tatayakan lawan kambing yang paling kurus, baik manusia juga. Jadi ini dijadikan satu i'tikad oleh kita bahwa manusia itu adalah sebaik-baik kejadian yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ihsan, kebaikan Allah kepada kita. Padahal kita kada pernah meminta kepada Allah, kada pernah memohon kepada Allah diciptakan seperti demikian. Tapi Allah menciptakan dengan sebaik-baiknya. Itu zahirnya, batang tubuhnya. Dan batinnya pun, rohaninya pun, manusia ini lebih sempurna sifat-sifatnya daripada makhluk yang lain. Bi an khalaqa fihil hayata wal ilma wal iradata wal qudrata was sam'a wal basara wal kalam. Dengan bahwa Allah ciptakan pada manusia itu hayat, hidup, pengetahuan, iradah, kehendak, kudrat, kemampuan, sama pendengaran, basar, penglihatan, kalam, berkata-kata. Ini satu-satunya makhluk Allah yang diberikan oleh Allah sifat 7 yang lengkap. Makanya ada hadis yang mengatakan innallaha khalaqa Adam ala surati, Allah menciptakan Nabi Adam itu atas rupanya Allah. Jadi manusia ini diciptakan oleh Allah seperti potretnya Allah. Artinya apa? Bahwa segala sifat-sifat yang menunjukkan kepada sifat Allah diberikan kepada manusia. Makanya ada istilah mengatakan man arafa nafsah arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Coba kita kenali diri kita, kita hidup. Siapa yang menghidupkan kita? Tentu yang maha hidup. Nah, kalau kita kenali diri kita satu persatu, pasti kita akan kenal kepada Tuhan. Karena manusia dicipta oleh Allah sebagai potret atau foto gambar untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khalaqa fihi ar-ruh wan nafsa wal aqla wal qalba, dan dalam jiwa manusia itu diciptakan Allah, dalam diri manusia diciptakan Allah roh. Ada nafsu, ada akal, ada kalbun, hati. Nah, ini pun kada dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lainnya. Ini ihsan Allah, kebaikan Allah kepada makhluk yang namanya manusia ini kita. Roh fungsinya apa? Dengan adanya roh kita hidup. Kita hidup. Nafsu fungsinya apa? Nafsu tukang kehendak. Hendak makan, hendak minum, hendak guring, hendak kawin, hendak ke pasar, hendak kemana-mana, hendak apa-apa, nafsu. Akal, apa fungsi akal? Imam Ghazali mengatakan akal ini kan nasih, seperti orang yang memberikan nasihat. Akal memberikan nasihat kepada hati apa-apa yang dikehendaki oleh nafsu. Jadi nafsu lawan hati, wahai hati, kita makan ini. Akal memberikan nasihat, wahai hati, itu kalau ikam makan itu kayaknya makanan itu mengandung nang kada baik.
Kamu kalau makan itu berbahaya. Nah ini akal, fungsi akal dalam diri kita memberikan nasihat kepada hati kita. Dan hati kita inilah yang malik rajanya mengambil keputusan. Setelah diambil keputusan oleh hati, anggota tubuh kita bergerak menuju ke mana yang ditunjuk oleh hati tadi. Inilah keajaiban makhluk Allah yang bernama manusia ini. Nah ini ihsan Allah kepada kita. Para muhibbin rahimakumullah. Wa min ihsanihi ilaina an razaqana rizqan la'ikan bina bikasbin wa bighairi kasbin wa mahadalana asbabal ma'ash. Setengah kebaikan Allah kepada kita. Ini daripada nama Al-Bar tadi. Kebaikan Allah kepada kita sebagiannya lagi apa? Dia berikan kita rezeki yang layak dengan kita, yang patut dengan kita. Allah memberikan rezeki kepada kita itu sesuai kemampuan kita mengelola itu rezeki. Allah berikan kita rezeki yang patut untuk kita menerimanya. Ada si Fulan bin Fulan, dia rezekinya sehari cuma 10.000. Itu sudah dihitung oleh Allah bahwa Fulan bin Fulan ini patutnya dapat rezeki cuma 10.000. Kalau Fulan bin Fulan ini diberi rezeki 100.000, ini berbahaya. Allah berikan kita rezeki yang layak untuk kita. Fulan bin Fulan buruh, tukang angkut barang. Allah ciptakan dia demikian karena itulah yang layak untuk dia. Kalau ini jadi bupati kada cucuk. Ini cucuknya buruh, awaknya kekar, kokoh. Ini Tuhan jadi buruh aja. Jadi Allah memberikan kita rezeki yang layak untuk kita. Jadi jangan sekali-kali kita menganggap bahwa rezeki yang diberi Tuhan ini sempit, kada. Rezeki diberi Tuhan itulah yang layak sudah untuk kita. Bikasbin wa bighairi kasbin. Kebaikan Tuhan kepada kita lagi, Dia berikan rezeki itu kadang-kadang dengan usaha kita dan kadang-kadang dengan tanpa ada usaha dari kita. Bahkan kebanyakan rezeki yang datang kepada kita itu adalah melalui jalan bukan usaha kita. Wa mahadalana asbabal ma'ash, dan Allah hamparkan bagi kita sebab-sebab untuk mencari penghidupan. Artinya kalau ada jalan manusia itu pengangguran, kalau ada jalan manusia itu kalau ada pekerjaan, Allah telah menghamparkan bumi ini sebagai pekerjaan daripada manusia. Nah itu kebaikan Allah kepada kita. Jadi sesudah kita diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik kejadian, diberikan rezeki pulang kepada kita, rezeki yang layak. Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum. Firman Allah, Allah yang menciptakan kamu dan Allah juga yang memberikan rezeki kepada kamu itu. Wa min ihsanihi ilaina an satara uyubana wa ghafara dzunubana bi taubatin wa bi ghairi taubah wa dha'afa lana alhasanat adha'afan mudha'afah. Termasuk lagi kebaikan Allah, kebaikan Tuhan kepada kita, bahwa Dia tutupi keaiban kita. Tuhan menutupi apa-apa geritik hati kita nang kada baik. Tuhan menutupi celah nang ada pada diri kita. Andai kata Allah membuka akan geritik hati kita ini kepada manusia lain, saya kung jua pun kadang akan ketujuhnya lawan kita. Bini nang paling sayang pun kalau Allah bukakan keaiban kita, kada akan sayang lagi kepada kita. Nah ini kenapa kita bisa bersayang-sayangan, berkasih-kasihan, karena Allah menutupi aib-aib yang ada pada diri kita ini. Itu kebaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berbuat dosa ditutupi oleh Allah, kada langsung. Kita berbuat dosa kada langsung dihitamkan wajah oleh Allah, kada langsung dikenakannya tanda-tanda orang yang berbuat dosa. Nah ini Allah berbuat baik kepada kita, ihsan.
Wa ghafara dzunubana bitaubatin wa bighairi taubah, dan Allah termasuk lagi kebaikannya kepada kita, Dia mengampuni dosa kita dengan tobat dan bisa dengan kada tobat. Banyak dosa-dosa kita diampuni oleh Allah tanpa kita pernah tobat. Ada hadis yang mengatakan bahwa Allah memberikan ampunan setiap malam Jumat sekian ribu manusia. Allah memberikan ampunan pada malam Lailatul Qadar sekian juta miliar manusia. Allah memberikan ampunan kepada manusia pada malam nisfu Sya'ban sekian banyak manusia, walaupun malam itu kita guring. Nah, ini kebaikan Allah. Wa min ihsanihi ilaina wa dha'afa lana alhasanat ad'afan mudha'afa, dan kebaikan Allah, kebaikan Tuhan dengan namanya Al-Bar ini kepada kita, Dia lipat gandakan kebajikan-kebajikan kita. Satu kali kita mengucap salawat bisa dibalas dengan 700 kali, bahkan bisa dengan balasan kada terhingga. Nah, ini pun kebaikan juga dari Allah kepada kita. Wa a'zamu ihsanihi ilaina an hadana lil Islam lil imani wal islami wal ihsan wa amali shalihat, dan paling besar kebaikan Allah, paling agung kebaikan Allah kepada kita apa? Dia berikan kita petunjuk untuk iman, Islam, ihsan, dan beramal saleh. Nah, ini paling besar nilai kebaikan Allah kepada kita. Kita diberi hidayah iman, diberi hidayah Islam, diberi hidayah ihsan, diberi hidayah untuk berbuat amal-amal yang saleh. Ini paling besar ihsannya Allah kepada kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kalau kita menghitung-hitung kebaikan Allah kepada manusia, tentu kita kada akan bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Walaupun dijadikan laut macam tintahnya, batang-batang pohon yang di dunia ini dijadikan pinaknya, kada cukup menelusi kebaikan Allah kepada kita. Ini namanya Al-Bar, yang maha berbuat baik. Al-mu'min bismillahil bar ay yuhibbahu subhanahu wa ta'ala li'anna al-quluba jubilat ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asaa ilaiha. Kita sudah beriman, bahkan merasakan kebaikan Allah kepada kita. Kita beriman, sangat beriman, Allah tuh berbuat baik kepada kita. Nah, keimanan seperti itu apa? Membuahkan ayyuhibbah, bahwa cinta kepada Allah. Nah, cinta kepada Allah. Li'annal qulub jubilat ala hubbi man ahsana ilaiha, karena hati ini, hati manusia ini tabiatnya itu cinta kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Wa bughdi man asaa ilaiha, dan tabiat hati kita benci kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Jadi hati kita ini cinta kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Nah, sekarang kita sudah tahu siapa yang paling berbuat baik kepada kita sebenarnya. Kada ada lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita punya hati yang paham, pasti kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali kita punya hati yang kada paham. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ada manusia yang punya hati cuma kada paham. Nah, ini yang dikisahkan. Ini kalau hati kita ini punya paham, kita ini orang yang pintar, kita pasti mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sangat banyak kada terhingga kebaikan yang diberikan kepada kita. Para muhibbin rahimakumullah, kalau ada orang memberikan kita penghidupan, rumah kita diberinya, rezeki kita digajinya tiap bulan cukup melimpah ruah, keamanan kita dijagakannya oleh seseorang tadi, pasti kita mencintainya mati-matian, pasti membilanya mati-matian. Karena orang tadi meulahkan rumah lawan kita, memberi kendaraan lawan kita, menggaji kita lawan kita, pasti hati kita cinta kepadanya dan membilanya kalau ada orang yang mengganggunya. Nah, kalau kita menyadari
nang berbuat baik itu sebenarnya adalah bukan fulan itu kepada kita, tetapi adalah Allah Subhanahu wa taala melalui jalur si fulan tadi. Nah, ini kita sampaikan pengertian kita, paham kita, jangan maalang-alang ingat asbab. Fulan yang memberikan kita macam-macam pemberian itu adalah sebab. Dari yang musabib Allah Al-Bar, Allah yang maha berbuat baik. Nah, kita boleh dituntut, bahkan dituntut berterima kasih kepada sebab. Malam yaskurin nas lam yaskurillah. Kita berterima kasih kepada orang yang memberi kita, bersyukur kepada manusia yang menyampaikan nikmat kepada kita. Tapi syukur kita, terima kasih kita kepada manusia yang menyampaikan nikmat ini, jangan sampai kita maksiat, jangan sampai menentang, jangan sampai lupa kepada yang memberikan nikmat itu, Allah Subhanahu wa taala. Dicontohkan oleh para ulama-ulama seperti Al-Barid, tukang pos. Tukang pos itu tukang sampaikan surat kepada kita, tukang sampaikan titipan kepada kita. Kita berterima kasih kepada tukang pos itu apa ala kadarnya. Terima kasih, habis. Kenapa? Karena kita tahu ini barang tukang pos ini mengatakan menaja. Nah, cinta kita, terima kasih kita yang besar kepada yang mengirimi barang itu. Nah, pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala Al-Bar ini. Jadi setiap manusia yang punya hati pasti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada nama-namanya, khususnya Al-Bar, cinta kepada Allah. Namun cintanya kepada Allah ini adalah ala qadril ladzi a'tahu Allah, atas kadar yang diberikan Allah. Nah, kada sama antara orang dan orang cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah, setiap orang berhak menyatakan dirinya cinta kepada Allah. Tetapi pernyataan itu perlu kita lihat apakah sesuai dengan tanda-tanda kebenarannya. Kita mungkin dalam hati berbisik, aku cinta kepada Allah, aku cinta kepada Allah. Tapi perlu kita cerminkan pernyataan kita itu dengan satu cermin apa bujur kita itu sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh ulama-ulama dikatakan, dijelaskan tanda-tanda orang yang cinta kepada Allah itu macam apa. Yang pertama, orang yang cinta kepada Allah itu adalah hubbul maut, cinta mati. Kenapa? Li'annal maut sabilun ila liqa'ih, karena kematian itu merupakan jalan untuk berjumpa Allah. Wal habib yuhibbu liqa'al mahbub, sedangkan ini orang yang mencintai pasti suka bertemu dengan kekasihnya. Nah, takunakan hati kita, hakun kada kita mati hari ini, hakun kada mati hari ini. Kalau kita bujur-bujur cinta lawan Allah, kita kada menolak dengan lapang dada kita mati pada hari ini, karena matilah jalan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya penyakit manusia itu, ujar Nabi kita, adalah karahiyatul maut, benci kematian. Ini penyakit manusia, benci, takutan lawan mati, ngeri lawan kematian. Kenapa ngeri? Kenapa takutan dengan kematian? Karena dia menganggap bahwa dunia yang ada di dirinya itu lebih nyaman daripada akhirat yang bakal dihadapinya, lalunya ngeri lawan mati. Kalau orang yang sudah meyakini bahwa di akhirat itu lebih baik baginya daripada dunia ini, jelas tentu ada takutan mati. Orang yang berisi rumah mewah, kendaraan mewah, harta berlimpah ruah dalam dunia, sedangkan di akhirat inya tahu belum tentu berisi kayak ini, tentu takutan mati. Tapi kalau orang dalam dunia berisi gubuk, dalam dunia susah, dia meyakini di akhirat tempatnya lebih baik, tentunya kada takutan mati. Nah, penyakit manusia ini adalah karahiyatul maut. Kalau kita cinta kepada Allah, kita cinta dengan kematian. Kita boleh kada cinta dengan kematian,
boleh kita takutan mati, tapi dengan satu alasan. Alasannya apa? Masih mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayuha. Pada wani mati wah ini. Kenapa? Karena belum siap. Nah, kalau kita belum siap, siapi mulai wah ini. Nah, siapi mulai wah ini. Kalau kita mengaku belum siap tapi kita kada ada perubahan, itu mendustai Allah Subhanahu wa taala. Kita takutan mati karena kita belum mengamalkan puasa sunat. Mulai wah ini puasalah puasa sunat. Kita takutan mati karena kita malam belum tahajud. Nah, mulai malam ini mulailah tahajud. Aku takutan mati karena belum banyak bersedekah. Mulai hari ini banyaklah bersedekah. Nah, itu bujur. Tapi kalau takutan mati karena belum siap, tapi kalau ada usaha persiapan, itu ngarannya hubud dunia. Dia takut mati karena cinta dunia. Nah, karena cinta dunia. Ini lucut matinya ini. Lucut. Kenapa mati itu sakit? Secara luas Imam Ghazali mengatakan mati itu sakit. Kenapa? Ujar Sidin, dalam dunia kalau kita kehilangan anak sakit kada hati, sakit. Kita kehilangan rumah sakit kada hati, sakit. Kita kehilangan toko sakit kada hati, sakit. Nah, sedangkan kita waktu mati itu kita kehilangan semuanya. Nah, bayangkan kayak apa sakitnya waktu itu. Nah, kita kehilangan 1 juta ya sakit hati kadang-kadang. Ya sepeda motor 4 sebuah hilang, sakit hati kita. Nah, sedangkan ini kita kehilangan semuanya. Bayangkan kayak apa sakitnya orang mati itu. Nah, jadi kalau orang nang cinta kepada dunia itu makin cinta dunia makin sakit matinya. Makin cinta makin sakit. Kenapa? Karena dia berpisah kepada yang dicintainya. Penderitaan yang paling pahit itu adalah mufaraqatul mahbub, berpisah dengan orang yang dikasihi. Kita berpisah dengan benda yang disayangi, orang yang disayangi, itu paling penderitaan yang paling pahit. Nah, pertama, kalau kita cinta kepada Allah, hubbul maut, kita siap mati. Yang kedua, kita cinta kepada Allah, kasratu zikrih, kita banyak berzikir kepada Allah. Lianna man ahabba syai'an aktsara min zikrih, karena orang yang cinta kepada sesuatu itu dia seringkali menyebutnya, mengingatnya. Orang yang cinta lawan dagangan, orang cinta lawan dagangan, siang malam mengingat dagangan. Dimanapun dia berada, ingat dagangannya. Orang yang cinta dengan padinya, dengan banihnya, siang malam dimanapun ingat lawan banihnya. Mengapa aja tuh? Nah, demikian juga halnya orang yang cinta kepada Allah, aktsara min dzikrih, dia banyak mengingat, menyebut Allah Subhanahu wa taala. 2. Yang ketiga, tandanya orang cinta kepada Allah itu apa? Hubbu man ahabbahullah, cinta kepada orang-orang yang dicintai Allah. Nah, kalau kita cinta kepada Allah, kita mesti cinta kepada orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang dicintai Allah? Malaikatihi, para malaikatnya. Jangan muar lawan malakal maut, berarti muar dengan Allah. Cinta kepada malaikatnya, rasul-rasulnya, nabi-nabinya, keluarga zuriat nabinya, sahabat-sahabat nabinya, aulia-aulia Allah, dan para ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya. Orang-orang kaya yang syukur kepada Allah dicintai Allah. Orang-orang yang fakir sabar dengan kefakirannya dicintai oleh Allah. Nah, apabila orang itu termasuk dalam golongan yang dicintai Allah, kalau kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada orang itu. Makanya Nabi kita mengajarkan kita doa, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah, aku minta kepada Engkau cinta, aku minta kepada Engkau cinta kepadamu, dan cinta kepada orang-orang yang cinta kepada Engkau.
Nah, mencintai orang yang dicintai Allah. Ada hadis mengatakan, hadis kudusi mengatakan, man ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi. Barang siapa, ujar Tuhan, memusuhi kekasihku, memusuhi orang-orang yang kucintai, maka aku beritahu dia berperang dengannya. Nah, memusuhi orang-orang yang dikasihi Allah ini berat. Nah, jadi kalau kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, kita cinta kepada Allah, tandanya apa? Ar-ridha bihukmillah. Kita ridha dengan keputusan, dengan hukum, ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kada ada sedikit pun kita merasa berat menerima hukum Allah. Hukum Allah menentukan kita mesti macam ini, kada ada rasa berat dalam melaksanakan hukum Allah, menerima hukum Allah, ridha. Tandanya orang yang cinta. Al-ihsan ila ibadillah. Yang kelima, kalau kita cinta kepada Allah, tandanya apa? Kita berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Al-aula fal aula. Kita berbuat baik kepada hamba-hamba Allah ini yang utama kita susun, kita urut. Yang utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bukti kita cinta kepada Allah, kita mesti berbuat baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbuat baik kepada Rasulullah macam apa? Oleh ulama dijelaskan, satu antara lain kasratus salah alaih, banyak bersalawat kepada Nabi. Itu tanda ihsan kita kepada Rasulullah. Tandanya lagi cinta berbuat baik kepada Rasulullah itu adalah mahabbatu alihi wa dzurriyyati, mencintai keluarganya dan zuriatnya. Tanda kita berbuat baik kepada Rasulullah. Sekarang kita kadang mungkin lagi bisa memberi Rasulullah beras, kadang mungkin lagi kita bisa memberi Rasulullah amplop, kita kadang mungkin lagi bisa memberi Rasulullah baju, kita kadang mungkin lagi memberi Rasulullah daging, susu, macam-macam. Nah, tapi kita bisa memberikan itu kepada Rasulullah melalui keluarga dan zuriat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memberi pakaian kepada satu zuriat Rasulullah, berarti memberikan pakaian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memberikan makan kepada zuriat Rasulullah, memberikan makan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pasti akan mencari di hari kiamat siapa-siapa yang memberi pakaian kepada zuriatku, siapa-siapa yang memberi makan kepada zuriatku, dicari oleh Nabi di hari kiamat nanti. Untuk apa? Untuk membalas kebajikan orang tersebut. Nah, ini ihsan kita kepada Rasulullah, berbuat baik. Kalau kita cinta kepada Allah, kita berbuat baik kepada Rasulullah, kita berbuat baik kepada siapa lagi? Kepada syaikhuka alladzi 'allamaka dinak. Kita berbuat baik kepada guru kita yang mengajarkan kita agama kita. Ini lebih daripada kedudukan orang tua. Nah, kemudian hanya summa walidaik, kemudian kedua orang tua engkau, alladzani waladak, yang melahirkan engkau. Nah, berbuat baik kepada orang tua ini termasuk daripada buah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang naman doa akan mudahan kuitannya mati, ini kata berbuat baik kepada kuitannya, jauh daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kuitan tuhuk sudah garing, lawas sudah garing, mana penyarikan, mana garing, mana lali. Nah, anaknya sambil hajat, mudahan kuitannya lakas mati. Sambil hajat 40 tuan guru. Supaya apa? Supaya kuitannya ini lakas diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini manusia nang jauh daripada berbuat baik kepada orang tuanya dan jauh daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling-paling hanya 2-3 tahun menggaduh macam itu. Sudah supaya dimatiakan. Nah, ini bukan berbuat baik kepada orang tua, tapi kadang membalas jasa kepada orang tuanya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kalau itu ada pada diri kita, kita mati kada takutan, mati kada takut, mengingat Allah banyak, orang-orang yang dicintai Allah kita cintai, apa yang dihukumkan Allah kita ridha menerimanya, kita berbuat baik kepada Rasulullah dan keluarganya dan orang-orang lainnya. Ini kayak kita mengaku bahwa kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perasaan kita, pengakuan kita cinta kepada Allah, kita ukur lawan alamatnya tersebut. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, selanjutnya yang ke-80 daripada Asmaul Husna adalah At-Tawwab. Kita membaca kembali Aqidatul Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakrani hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره صدق الله وصدق رسوله صدق الله وصدق رسوله آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبرأ إليك بما تعلم أنه الباطل عندك فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل أستغفر الله العظيم وأتوب إليه ندمت من كل شر ندمت من كل شر ندمت من كل شر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق
وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله أفني بها أمري، لا إله إلا الله أدخل بها قبري، لا إله إلا الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله أستغفر الله، لا إله إلا الله أستغفر الله، لا إله إلا الله أستغفر الله، لا إله إلا الله وأتوب إلى الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما، وصل وسلم وبارك عليه وعلى